誰にも平等なのは死だけだ。 Johann Lieber sering dicap sebagai antagonis terbaik yang pernah ada. Dalam ceritanya, dia pernah memanipulasi seluruh orang di panti asuhan untuk saling membunuh satu sama lain di umurnya yang masih 10 tahun. Dia memanipulasi anak-anak untuk main game bunuh diri, menyusup sirkel sosial dari pelaku ekonomi Jerman untuk mengisolasi dan mengambil posisinya. Dia menguasai pasar gelap Eropa, dan di akhir, dia mengatur pembunuhan massal di suatu kota, membuat kota kecil itu menjadi medan perang tanpa mengotori tangannya sendiri. Johann Lieber adalah perwujudan dari kejahatan itu sendiri. Tapi kita tidak pernah tahu kenapa dia seperti ini, apa alasannya, dan apa filosofinya. Dari luar kita dapat melihat Johann seperti anak muda yang penuh dengan tata krama, karismatik dan rasa sayang. Dia terlihat sempurna, tapi itu semua adalah fasad yang dibuat untuk memudahkannya dalam memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Johann dapat secara intuitif dan sempurna menilai psikologi, perilaku dan motivasi siapapun. Dia dapat membaca pikiran dan jiwa mereka. Ini memungkinkannya untuk memprediksi dengan sempurna apa yang akan dilakukan orang lain dan bagaimana cara memanipulasi mereka. Kalau dia mau, dia mampu memimpin umat manusia dalam skala global dengan mudah. Johann diperkenalkan dari awal adalah paralel dan kontras dari protagonisnya, di mana Tenma diperlihatkan pure dan sangat baik, dan Johann diperlihatkan sebagai perwujudan dari kejahatan itu sendiri, pure evil. Dia dapat melakukan semua hal yang bertentangan dengan hal yang baik di atas bumi ini. Sangat mengerikan. Akar dari semua tindakan mengerikan yang dilakukan tidaklah diketahui. Dia tidak mendapatkan hal itu dari Kinderheim 511 karena seperti perkataan Hartmann, tidak mungkin membuat mahakarya seperti dia, dan tidak satupun orang tua angkat yang dia miliki menderita penyakit jiwa apapun. Bahkan peristiwa Red Rose Mansion bukanlah dia yang menyaksikannya. Jadi kenapa dia seperti ini? Apa filosofinya? Bagaimana psikologinya? Apa asal mula semua ini? Cerita ini dimulai pada tahun 1975, di mana dua orang, ibu dan ayah Johann, diatur untuk saling mencintai dan dipaksa bersama oleh psikiater dan psikolog Franz Bonaparte sebagai pemimpin eksperimen eugenics yang bertujuan untuk menciptakan pemimpin sempurna bagi umat manusia. Manusia dengan penampilan dan kecerdasan yang berada di atas rata-rata. Eksperimen ini menghasilkan sepasang kembar. Di saat itu, mereka tidak diberi nama. Karena itu salah satu komponen kunci dalam eksperimen ini. Dengan adanya nama, seseorang akan memiliki identitas. Dan dengan adanya identitas, orang itu akan mementingkan individualitas. Dan pemimpin harusnya tidak mementingkan individualitasnya sendiri. Ini menjadi inti dari eksistensi Johann. Sebelum